Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keken Deseta, NIM 2018 1011 484 Hukum Ekonomi Bisnis Kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pasar modal. Yang pertama yaitu mengenai definisi hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek termasuk lembaga, prosesi penunjang yang terkait dengan efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Yang kedua yaitu tentang pengertian dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selanjutnya yaitu ada pelaku pasar modal. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua yaitu ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga yaitu ada penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Selanjutnya yaitu ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pialang, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pasar modal. Di sini ada 6. Yang pertama, berfungsi untuk menambah modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Berikutnya yaitu ada peran yang dimiliki oleh pasar modal. Peran pertama yang dimilikinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Sebagai ganjarannya, nanti berpeluang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat yaitu para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankannya tersebut. Dan yang terakhir ada saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas. Dan materi terakhir yang saya bahas, lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan yang selanjutnya ada perusahaan efek. Dan selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Dan yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau PT KSEI.
Mungkin itu sekian penjelasan materi dari saya tentang hukum pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.